Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melian Cebria, SSI MSI. Saya salah satu dosen di Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMART 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Parasitologi 1. Di dalam mata kuliah Parasitologi 1, kode TLM 2017, SKS 2 SKS, 1 teori dan 1 praktikum. Mata kuliah ini penempatannya di tingkat 2 semester 3. Tim dosen adalah Melian Cebria SSI MSI dan Mikael Badibia SSI MSc. Beberapa outline yang disampaikan dalam RPS antara lain: yang pertama, deskripsi singkat mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, kriteria penilaian penugasan, dan rekaman video proses pengajaran. Untuk deskripsi mata kuliah ini mempelajari tentang jenis-jenis parasit yang dapat menginfeksi manusia, khususnya pengenalan helmintologi, nematoda usus darah dan jaringan, trematoda usus, darah, hati, dan paru, kestoda, serta cara menyiapkan sampel untuk pemeriksaan, cara mengidentifikasi jenis parasit. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan morfologi, siklus hidup, gejala klinis, epidemiologi, pencegahan dan pengobatan nematoda usus, darah dan jaringan, trematoda, dan kestoda. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan diagnosis laboratorium nematoda usus, darah dan jaringan, trematoda, serta kestoda. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama pendahuluan helmintologi dan klasifikasi, yang kedua nematoda usus spesies Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, hookworm, trematoda usus, darah, hati, paru, dan kestoda. Yang berikutnya, diagnosis laboratorium nematoda dan diagnosis laboratorium trematoda serta kestoda. Untuk sistem pembelajaran, di sini saya menggunakan tatap muka langsung di ruang kelas dan juga secara daring menggunakan Zoom meeting. Untuk metode pembelajaran, di sini discovery learning dan problem based learning, dan juga strategi perkuliahan, diskusi, studi kasus, dan penugasan, serta praktikum laboratorium. Untuk kriteria penilaian penugasan dan pembobotan, unsur yang dinilai adalah UTS dan UAS. Itu aspek penilaiannya penguasaan materi yang diukur lewat tes tertulis. Itu presentasi penilaiannya sebesar 70%. Terus unsur yang berikutnya soft skill, yaitu kreativitas, keaktifan dalam etika atau tata cara mengajukan dan menjawab pertanyaan dalam diskusi, partisipasi di kelas maupun di laboratorium, serta kehadiran diukur lewat observasi selama proses belajar mengajar. Untuk presentasi penilaiannya sebesar 10%. Unsur yang terakhir adalah nilai harian. Aspek penilaiannya berupa kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diukur lewat hasil dan kedisiplinan waktu dalam pengumpulan tugas dan laporan praktikum. Untuk presentasinya sebesar 20%. Untuk mata kuliah ini, daftar pustaka yang saya gunakan adalah Setia AK 2014, itu tentang parasitologi, praktikum analis kesehatan. Terus yang berikut, Heru Prasetyo Dr. MS SPPAR, buku ajar parasitologi kedokteran. Dan yang berikut Pusawarawati Suhintam dan kawan-kawan, 2014, itu Atlas Parasitologi Kedokteran. Dan yang terakhir Suharno Jen et al. 2023,
buku helmintologi Getpress Indonesia dan juga penelitian-penelitian yang saya gunakan. Yang berikut, mari kita mendengarkan dan melihat rekaman video pengajaran. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, hari ini apa kabar semua ya? Dalam keadaan sehat-sehat? Sehat. Ibu berharap semua sehat-sehat ya. Sebelum kita mulai dengan materi kita, Ibu mau tanya di PJMK, apakah sudah absensi? Sudah di absensi semua. Oke, baik. Semua sudah di absensi ya? Semua hadir? Hadir. Ya. Oke, baik. Semua hadir. Kita lanjut dengan materi kita. Nah, sebelum lanjut dengan materi kita, Ibu mau tanya tentang materi yang lalu, tentang nematoda usus, khususnya STH. Mungkin ada yang masih ingat tentang STH. STH itu apa? Jadi STH itu adalah singkatan dari Soil Transmitted Helminth, yaitu cacing yang dapat hidup, memerlukan siklus hidup di tanah untuk berkembang menjadi bentuk infeksi bagi manusia. Tanah adalah hostes perantara atau rumah sementara tempat perkembangan cacing untuk sebelum ditularkan ke manusia lain. Oke, baik. Untuk materi yang lalu Ibu refresh dulu ya. Tadi Sri Malika sudah menyampaikan bahwa Soil Transmitted Helminth ya, singkatan dari STH. Baik, semua masih ingat. Sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya lagi. Ada yang masih ingat tentang jenis-jenis STH? Saya. Ya, silakan Hans. Ya, yang berikut yang termasuk dalam STH itu ada 3, Necatorrhea nicanus, lalu ada Trichuris trichiura dan Ascaris lumbricoides. Baik, ternyata semuanya ingatan masih kuat ya, mungkin masih otaknya masih muda-muda, sehingga apa yang Ibu tanyakan untuk materi yang lalu semua masih ingat dan tahu. Oke. Oleh karena itu kita lanjut dengan materi yang berikut, yaitu tentang cacing Ascaris lumbricoides. Nah, cacing Ascaris lumbricoides ini merupakan bagian dari STH, ya. Oleh karena itu kita bahas tentang cacing Ascaris lumbricoides. Taksonomi Ascaris lumbricoides dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kingdomnya adalah Animalia, filumnya Nematelhelminthes, kelasnya masuk di kelas Nematoda. Terus ordonya adalah ordo Ascarida, familinya Ascarideoideae, genusnya adalah Ascaris, dan spesiesnya adalah Ascaris lumbricoides. Untuk cacing Ascaris lumbricoides disebut dengan cacing gelang. Iya, masih. Oke. Nama penyakitnya adalah Ascariasis. Habitatnya terutama pada manusia menjadi satu-satunya inang atau hospes bagi cacing Ascaris lumbricoides. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa Ascaris ini hidup dan tinggal di bagian lumen usus manusia. Untuk Ascaris lumbricoides, bentuk infektifnya adalah menginfeksi manusia berupa telur yang berembrio. Oke. Ya, baik, untuk cacing Ascaris lumbricoides disebut dengan cacing gelang. Nama penyakitnya adalah Ascariasis. Untuk habitatnya pada manusia menjadi satu-satunya hospes atau inang bagi cacing Ascaris lumbricoides. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa Ascaris lumbricoides hidup dan tinggal di dalam lumen usus halusnya manusia. Dan bentuk infektifnya adalah Ascaris lumbricoides. Nah, pada saat menginfeksi manusia berupa telur yang berembrio. Nah, untuk morfologinya ini ada cacing dewasa. Bentuk cacing dewasanya itu bentuknya silindris, berkulit halus dengan garis lembut dan berwarna kuning kecoklatan. Untuk morfologi Ascaris lumbricoides bersifat unisex. Untuk cacing jantan lebih kecil dan lebih pendek dibandingkan dengan cacing betina. Cacing jantan ukurannya lebih kecil, yaitu 10 sampai 31 cm dari
cacing betina. Sehingga cacing betina ukurannya di atas cacing jantan, yaitu 22 sampai 35 cm. Dan cacing Ascaris lumbricoides ini khususnya di cacing dewasanya itu memiliki mulut yang terdiri atas 3 buah bibir. Baik, yang tadi tentang telur yang dibuahi. Sekarang kita masuk di telur yang tidak dibuahi. Nah, itulah bentuk telur yang tidak dibuahi. Bentuknya itu utamanya lonjong ya, bentuknya lonjong. Yang tadi yang dibuahi bentuknya apa? Bentuk oval ya. Ini yang tidak dibuahi bentuknya lonjong. Kulit telurnya tipis sebagai garis tunggal. Jelas ya, dilihat di gambar. Oke, ya. Dan isi telurnya berupa butiran besar, bulat, dan sangat membias, namun tidak ada rongga udara. Jadi telur isinya itu tidak ada apa-apanya. Jadi hanya ada rongga udara. Oke, tidak ada embrionya. Nah, coba semua perhatikan di depan. Ini telur infektif, itu telur yang mengandung larva. Nah, telur yang mengandung larva itu seperti ini, lapisan albumin yang tadi Ibu sudah jelaskan. Yang maksudnya di telur lapisan albumin yaitu yang di dalam kulit dalamnya itu ada telur yang lapisannya ada embrionya. Nah, kita masuk di siklus hidup ini Ascaris lumbricoides. Tentunya kalau siklus hidup Ascaris lumbricoides karena infektifnya adalah apa? Tadi yang bentuk inangnya itu apa? Manusia kan? Bentuk inangnya manusia. Oleh karena itu untuk siklus hidupnya dari manusia ada di tangan. Ketika anak tersebut mau makan dan telur itu sudah menempel di makanan yang anak tersebut makan. Oleh karena itu dari makanan dan mulut masuklah ke dalam tubuh. Nah, berproseslah di dalam lumen usus halus tadi ya, tempat tinggalnya larva, dan di lumen usus halus tadi. Nah, ketika di dalam lumen usus halus tadi berkembanglah di sana itu larva. Nah, setelah itu larva manusia mulai, anak kecil tersebut mulai mengeluarkan cacing. Nah, ketika dia mengeluarkan cacing dan berkembanglah seperti itu kembali, itulah namanya siklus hidup. Setelah sudah di dalam usus, terus dia melakukan ini pembuangan, dan pembuangan juga di sekitar rumah lagi, nanti berprosesnya seperti itu. Itulah namanya siklus hidup Ascaris lumbricoides. Untuk cara infeksinya, infeksi dari Ascaris lumbricoides ini terjadi secara peroral ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan siklus hidupnya kan melalui mulut ya, dari tangan atau tangan yang sudah ada cacing terus memegang makanan masuk melalui mulut dan secara peroral, baik melalui tangan tadi makanan atau air minum yang terkontaminasi tanah yang di dalamnya terdapat bentuk infektif yaitu telur yang berimbrio. Nah, karena perkembangan menjadi bentuk infektif terjadi di dalam tanah dan penularan maupun infeksi cacing Ascaris lumbricoides terjadi melalui perantara tanah. Karena tadi ini saudari Sri Malika ya tadi sudah menjelaskan bahwa STH itu ya cara penularannya melalui tanah. Oke. Untuk gejala klinis yang dapat mengganggu absorpsi baik protein, lemak dan karbohidrat maupun vitamin sehingga dapat terjadi sering terjadi pada anak-anak itu yang namanya malnutrisi. Malnutrisi misalnya seperti anak-anak kekurangan gizi, itu yang disebut malnutrisi ya. Anak-anak sekarang kan lagi program pemerintah tentang kurang gizi. Nah, kurang gizi ini akan menyebabkan anak-anak stunting. Nah, stunting karena kurang gizi, kurang berat badan, sehingga stunting di NTT ini kan semakin meningkat. Karena cacing, salah satu faktor utama untuk stunting adalah cacing, karena cacing mengambil makanan dari si anak, sehingga si anak tersebut mengalami malnutrisi yang dinamakan kurang gizi itu. Nah, otomatis anak tersebut berat badannya turun, tidak mau makan, jadi sangat penting untuk penyakit kecacingan. Ya, baik, kita lanjut dengan epidemiologi. Mungkin Ibu minta siapa nih? Kristina coba baca tentang epidemiologi. Baik, untuk epidemiologinya yang pertama terdapat lebih dari 1 miliar orang di dunia dengan infeksi Ascaris.
kedua, di daerah tropis, infeksi ini hampir mengenai seluruh lapisan masyarakat dan lebih sering terinfeksi pada anak. Yang ketiga, telur cacing bisa didapatkan pada tanah yang terkontaminasi feses. Karena itu, infeksi Ascaris lebih banyak terjadi pada anak-anak yang senang memasukkan jari yang terkena tanah ke dalam mulut. Yang keempat, kurangnya pemakaian jamban menimbulkan pencemaran tanah dengan tinja di sekitar halaman rumah, di bawah pohon, di tempat mencuci, dan tempat pembuangan sampah. Yang kelima, telur bisa hidup hingga bertahun-tahun pada feses, selokan, tanah yang lembab, bahkan pada larutan formalin 10% yang digunakan sebagai pengawet feses. Untuk epidemiologi, terutama terdapat kasusnya lebih besar di negara-negara yang berkembang, dan juga sanitasi lingkungan yang buruk, sehingga epidemiologi di sana itu bisa terjadi ya, untuk kasus Ascaris lumbricoides. Kita masuk di diagnosis. Untuk diagnosis Ascaris lumbricoides terutama adalah untuk pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan metode Catocas. Kita menggunakan sampel adalah sampel feses manusia. Dan untuk diagnosis yang berkembang saat ini adalah selain dengan pemeriksaan mikroskopis, sudah bisa dilanjutkan dengan PCR. Untuk pencegahan tadi Ibu sudah singgung ya tentang sanitasi lingkungan yang buruk. Ketika ini pada saat memakan tidak mencuci tangan, pencegahannya dengan kebersihan lingkungan, dengan hajat per orang, kebersihan pribadi seperti cuci tangan, terus lingkungannya mungkin harus bersih sehingga dapat mengurangi gejala Ascaris lumbricoides. Yang berikut tentang pengobatan. Untuk materi kita sudah selesai. Mungkin Ibu minta satu orang untuk merangkum apa materi kita untuk hari ini. Rangkuman materi hari ini yaitu Ascaris merupakan bagian dari STH. Ascaris lumbricoides adalah cacing gelang yang menyebabkan askariasis. Manusia terinfeksi melalui konsumsi telur cacing yang terkontaminasi melalui tanah, makanan, atau air. Cacing dewasa hidup di usus halus manusia. Diagnosis telur Ascaris lumbricoides dengan pemeriksaan mikroskopis pada tinja manusia. Untuk pertemuan kali ini materi kita sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, jelaskan morfologi dari Ascaris lumbricoides. Ya, Ibu menjawab dari Saudari Elizabeth tentang morfologi dari Ascaris lumbricoides. Untuk morfologi Ascaris lumbricoides sendiri itu ada dua jenis, yaitu Ascaris lumbricoides telur yang tidak dibuahi dan telur yang dibuahi. Saya ingin bertanya, pemeriksaan Ascaris lumbricoides ini menggunakan metode apa? Menjawab dulu pertanyaan tentang metode pemeriksaan. Untuk pemeriksaan Ascaris lumbricoides kita menggunakan metode Catocas. Jadi nanti setelah ini materi Ascaris lumbricoides, pertemuan berikutnya kita melakukan pemeriksaan dengan metode Catocas, yang dimana mahasiswa semua nanti akan membawa tinjanya masing-masing untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Untuk materi kita sudah selesai. Apakah masih ada yang mau bertanya? Oke. Ya baik, kalau tidak ada, sebelum kita menutup materi kita pertemuan kita hari ini, Ibu mau membagikan tugas. Ada tugas untuk kalian semua, dan tugasnya itu mungkin minggu depan sebelum kita memulai dengan materi selanjutnya, kalian sudah harus kumpul materi itu, dan Ibu membagikan menjadi 4 kelompok yang akan menyelesaikan tugas tersebut. Nanti sebentar untuk tugasnya Ibu akan share ke grupnya masing-masing, dan tugas tersebut nanti bisa dikirim sebelum melakukan pertemuan selanjutnya.
Kalau sudah tidak ada lagi, cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu minggu depan. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Demikian cuplikan video pembelajaran singkat ini saya buat sebagai salah satu persyaratan TD DUK-TPT Sertifikasi Dosen Smart 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.